yang mengatur segala-galanya, yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, membuka hati kita agar yakin kepada Allah, karena keyakinan inilah nikmat terbesar dalam hidup yang bisa menjadikan seluruh hidup kita bisa menjadi ladang amal, buah dari keyakinan. Hadirin sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Di bulan Syawal ini berarti menjadi bukti kesuksesan kita di bulan Ramadan. Seyogianya 1 bulan berlatih di bulan Ramadan, maka pada bulan Syawal ini kita sudah jauh lebih terlatih dibanding sebelum Ramadan. Di antara semua yang paling prioritas adalah seperti sabda Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini penting ya. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan kepada Allah bahwa saum Ramadan ini perintah Allah, bukan ikut-ikutan, bukan kebiasaan, dan saum ini benar-benar mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, jadi sekarang akan dibahas secara ringkas. Mari kita selalu meluangkan waktu untuk meneliti niat kita, meluruskan niat, mengevaluasi niat. Karena yang diterima oleh Allah hanya yang mencari keridhoannya. Tauhid inilah yang menjadi ilmu terpenting dan amal terpenting. Tauhid itu artinya mempersembahkan semua aktivitas kita hanya sebagai pengabdian kepada Allah. Jadi tidak ada lagi niat yang tersembunyi selain mempersembahkan semua aktivitas kita sebagai penghambaan kita, kepatuhan kita, ketundukan kepada Allah. Semuanya. Mulai dari bangun tidur, kita harus niatkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita yakini bahwa kita dibangunkan oleh Allah, dan bangunnya kita, ya Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Salat tahajud, wudu, niatkan, ya Allah, saya berwudu semata-mata agar Engkau ridho. Saya berwudu mematuhi perintah-Mu. Saya berwudu sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu. Rasakan bedanya. Bahwa kita wudu ingin Allah ridho. Beda. Sama mandi juga. Ya Allah, saya bersihkan tubuh ini agar Engkau ridho. Gunakan tata cara mandi. Itu jadi amal soleh. Allah suka sekali kalau kita bangun niat mengisi hidup untuk mengabdi ke Allah. Allah tahu ya. Allah tahu apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang ada di hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu semuanya, nyata bagi Allah. Salat tahajud. Jangan diniatkan tahajud supaya lunas hutang, tahajud supaya dapat jodoh, tahajud supaya dapat pekerjaan, tahajud supaya rumah tangga sakinah. Jangan. Tahajud
adalah mencari keridhaan Allah. Ya Allah, saya bangun, saya tahajud, saya sholat semata-mata agar Engkau ridho. Termasuk doa yang kita panjatkan. Kita doa minta rumah tangga sakinah, minta anak-anak soleh, solehah, minta rezeki yang berkah, minta tidak mati meninggalkan hutang, minta urusan dimudahkan. Kita doa itu adalah ibadah. Kita niatkan doa itu sebagai ibadah kita kepada Allah. Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Perkara dikabulkan kita yakin saja. Allah janji akan mengabulkan, kita yakin Allah tahu yang paling baik, waktunya, bentuknya, caranya, tidak ada keraguan. Tapi yang paling penting doa kita itu adalah diniatkan ibadah, pengabdian kepada Allah. Jadi doa itu jangan semata-mata untuk kepentingan diri, ingin rezeki, ingin sehat. Benar kita meminta sehat, minta rezeki, minta selamat, minta perlindungan. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpentingnya adalah kita berdoa karena Allah nyuruh kita doa. Ud'uni astajib lakum. Dan Allah menyukai sekali orang yang berdoa. Doa itu adalah ibadah yang paling disukai Allah. Karena menunjukkan kita hamba Allah Tuhan kita. Jadi yang terpenting dari doa adalah doa kita diniatkan sebagai ibadah, sebagai amal soleh kita. Jangan ragu-ragu ya bahwa Allah memberi kepada kita jauh sebelum kita bisa berdoa. Dan lebih banyak pemberian Allah kepada kita yang tanpa kita minta bahkan tak terpikir oleh kita. Jadi jangan sampai lupa bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis lain, doa mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan lemah, tetapi berkaitan dengan yang lain memang sholat itu juga doa. Makanya rekan-rekan sekalian, niatkan doa itu sebagai ibadah. Makan ibadah. Kita makan bukan karena lapar, bukan karena ingin menikmati makanan, tapi diniatkan, ya Allah saya makan. Semoga makanan ini menjadi penguat pengabdian saya kepadamu. Saya makan, semoga makan ini jadi amal soleh. Tidak akan mencela makanan, tidak mau makan yang haram. Demikian pula minum bukan haus. Memang haus, tapi kita niat minum sebagai amal soleh, penguat ibadah kita. Berpakaian juga begitu, bukan untuk dipuji, dikagumi orang. Kita berangkat dari rumah, menjemput rezeki, bekerja. Kenapa bekerja? Ya bekerja adalah amal soleh. Rezeki itu Allah yang mengatur, satu-satunya. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah. Kalau mudah Allah yang memudahkan. Kalau sempit Allah yang menyempitkan. Kalau lapang Allah yang melapangkan. Setiap kita dapat rezeki pasti itu adalah Allah yang menggerakkan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Sekecil apapun karunia yang datang, pasti nikmat itu dari Allah. Lewat siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, sebetulnya musibah bagi kita ketika kita mendapatkan karunia Allah, kita tidak ingat bahwa ini dari Allah.
Kita hanya menganggap makhluk sebagai sumber karunia. Makhluk itu digerakkan oleh Allah. Macam-macam. Ada yang jadi ujian, misalkan Allah sudah memberitahu makhluk ini adalah koruptor atau tidak halal. Lalu memberi kepada kita, ya itu kita sudah tahu ilmunya, tidak diterima. Ya, ini ujian. Kalau toh jelas halal, ya kita bersyukur ke Allah, berterima kasih ke makhluk, balas dengan sempurna. Kalau tidak bisa dengan yang sebanding, minimal doa, dan doa sembunyi-sembunyi. Karena doa sembunyi-sembunyi itu super mustajab, ya. Doa yang rahasia itu mustajab. Boleh kita beritahu doa, tapi ada doa yang misal kita dapat nikmat dari Allah lewat seseorang, kita harus mendoakan langsung. Kalau bisa kita balas dengan kebaikan apapun supaya kita tidak hutang budi. Tapi yang paling dahsyat adalah doa diam-diam. Doa sembunyi-sembunyi untuk orang-orang yang jadi jalan kebaikan dari Allah. Karena doa sembunyi-sembunyi ini luar biasa mustajabnya. Diaminkan oleh malaikat, dan malaikat pun mendoakan yang sama bagi kita. Jadi sama sekali kita tidak ada rugi mendoakan dengan maksimal, dengan ikhlas khusyuk, sebagai syukur kita kepada Allah atas dapat nikmat dari Allah lewat hamba-hambanya. Nah rekan-rekan sekalian, ini semua aktivitas kita disaksikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi luar biasa pentingnya nih bagi kita untuk meniatkan segala urusan kita jadi ibadah. Bisnis adalah ibadah. Bisnis, ya Allah, Engkaulah pembagi rizki. Saya berbisnis semata-mata mencari keridhaan-Mu. Engkaulah satu-satunya yang membagikan rizki. Tidak ada selain Engkau. Jadikan kesibukan saya ini menjadi amal yang Engkau terima. Tidak ada licik, tidak ada curang, tidak ada mengurangi timbangan, tidak ada janji palsu, tidak ada sumpah palsu, tidak ada triki, tidak ada strategi-strategi yang tidak baik. Lurus-lurus saja. Karena Allah satu-satunya yang membagikan rezeki. Diberi syukur, ditahan oleh Allah, sabar, diambil, ridho. Begitulah. Sambil tafakur, kenapa diambil oleh Allah? Mungkin belum bayar zakat. Mungkin sedekahnya tidak sebanding dengan yang Allah berikan kepada kita. Banyak hikmah. Nah, demikian rekan-rekan sekalian. Terus niatkan mencari keridhaan Allah. Ngantar anak, bukan supaya anak balas budi ke kita, tapi ngedidik anak, memuliakan anak adalah amal soleh kita. Anak-anak adalah ciptaan Allah, amanah Allah, kita niatkan sebagai amal ibadah kita. Demikian pula berbakti ke orang tua. Bukan karena itu ibu saya, ibu sudah susah. Ya, itu benar secara manusiawi. Tapi kita berbakti ke orang tua adalah kita niatkan sebagai ibadah, amal soleh. Ya Allah, saya berbakti kepada orang tua semata-mata mencari keridhaan-Mu. Hanya agar Engkau ridho, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu semuanya jadi dibimbing oleh Allah. Karena memang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mentraktir orang, ngongkosin orang, semua harus diniatkan mencari keridhaan Allah. Ya, kita datang ke undangan, niat silaturahim.
kita ke sana, kita di undangan, benar-benar jangan hanya ingin makan, ingin tidak, kita niatkan, ya Allah, saya berusaha membahagiakan orang yang mengundang. Memenuhi undangan adalah hak muslim kepada muslim. Jadi luar biasa kalau semua diniatkan lillahi ta'ala. Termasuk belajar. Kita baca Quran, gak ada kita ingin disebut hafiz, hafizoh, qori, qori'ah, enggak ada. Kita ingin setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah ridho, Allah menerima. Mau hafal, mau susah hafal, mau cepat tidak mudah ingat, tidak apa-apa, ngapalin terus. Baca terus, karena tiap orang beda-beda pemberian Allahnya, ya. Demikian pula bersedekah, nolong orang, hanya mencari keridhaan Allah. Tidak usah nunggu terima kasih, tidak usah nunggu orang membalas budi, tidak ada. Yang kita cari, ya Allah, saya bersedekah karena Engkau, semoga Engkau ridho. Udah puncak itu. Nah, hadirin sekalian, luangkan waktu untuk terus-menerus, luangkan waktu. Ini saya mau olahraga, apa ya Allah? Saya niat berolahraga. Semoga Engkau ridho, ya Allah. Tubuh ini saya berusaha sehat, agar sehat saya bisa mengabdi kepadamu. Ya, tinggal disesuaikan nanti. Orang yang mencari keridhaan Allah, Allah akan membimbing. Ingat Al-Ankabut 69 ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Semua jalan milik Allah. Allah tahu apa yang terbaik. Kalau kita mencari keridhaan Allah, Allah akan bimbing kita. Tidak bisa dibandingkan, tapi sekarang ada Google Map, ada Waze, ya. Kita sungguh-sungguh aja dengan mesin ditunjuki. Apalagi kepada Allah penguasa yang maha tahu segala-galanya. Demikian sahabatku sekalian, ini adalah sekedar untuk mengingatkan inti dari sebuah amal adalah niat. Salah niat tidak jadi amal, tidak diterima. Bahkan niat yang salah bisa menjadi bencana bagi kita. Kita sudah tahu betapa banyak orang yang menjadi nelangsa gara-gara salah niat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan Ustadz Fahrudin bisa melanjutkan, ya. Pastikan saja semuanya meluangkan waktu untuk meluruskan niat, dan dipastikan hanya satu yang kita niatkan, mencari keridhaan Allah. Boleh juga mencari pahala akhirat, boleh. Ini bagian dari keikhlasan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mukhlisin dan akhirnya menjadi mukhlasin, yang sudah mendarah daging dalam hidup kita hanya mencari keridhaan Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi